Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nurasana di Learning Journal bagian ke-5. Oke, seperti biasa, di setiap pertemuan public speaking, sebelum presentator yang bertugas untuk menyampaikan materi pada hari ini atau hari Selasa kemarin maksudnya, itu bakal dipanggil 3 orang mahasiswa secara acak untuk berlatih menjadi public speaker. Nah, kebetulan kemarin itu bisa dikatakan cukup beruntung karena buat 3 orang kemarin yang dipanggil itu secara online, karena mata kuliah kemarin itu dilaksanakan secara online karena mungkin ya emang udah waktunya libur mungkin ya harusnya. Cuma kan karena belum ada surat edaran apapun untuk memerintahkan bahwasannya perkuliahannya libur, jadi kita tetap melakukan perkuliahan secara online. Nah, menurut aku itu salah satu keberuntungan buat 3 orang yang kemarin dipanggil, karena perbedaan antara kita ngomong secara online dan offline itu beda. Karena kan kayak ya kalau online ya kayak gini aja gitu tuh, kayak aku dengan kalian kan gak ngeliat gitu ya, maksudnya gak saling bertemu, tapi ya kayak gini aja. Kalau misalnya bertemu kan kayak ada rasa deg-degannya, kita harus ngatur rasa kecemasan kita gitu kan. Nah, kebetulan yang kemarin beruntung itu ada 3 orang. Yang pertama itu Silvi Rafia Putri, yang kedua Kanaya, dan yang ketiga itu Rismawati. Nah, Silvi ini kemarin kayak mempraktekkan kalau dia tuh sebagai apa ya, pemateri terkait tentang alam. Dia kan hobinya naik gunung nih. Nah, seru banget tuh pas kemarin bagian Silvi, karena Silvi tuh ngejelasinnya kayak berasa kita tuh dibawa ke dunia dia gitu, ke dunia dia yang hobinya naik gunung, hobinya ke alam-alam gitu. Dia ngejelasin sambil memperagakan alat yang ada di rumahnya. Jadi dia ngasih lihat apa sih namanya tuh, kompas, terus kayak korek yang bukan korek sih, kayak fungsinya kayak korek tapi itu bukan korek gitu loh, namanya apa ya gitu aku lupa. Ya kayak gitulah kalau Silvi itu kemarin. Nah, yang kedua itu ada Kanaya itu kayak seorang informan. Dia kayak ngasih tahu kita terkait dengan desa yang ada lumbung padi, nyimpan lumbung padi. Aku lupa nama desanya apa, tapi dia itu katanya nyimpan lumbung padi udah beratusan tahun gitu loh, kayak banyak gitu. Kurang lupa aku tuh di apa ya nama desanya, intinya mah karena yang menceritakan tentang itu. Terus yang ketiga tuh dari Rismawati itu ngejelasin terkait dengan Risma itu sebagai ini penceramah, dia pidato si Risma itu. Cuma waktu pas bagian Risma kayaknya jaringan Risma tuh bermasalah, jadi kayak mendet-mendet gitu ngomongnya. Jadi kayak ada beberapa poin yang kurang tersampaikan. Ya itulah kekurangan dari kuliah secara online ya. Tapi keuntungan enaknya tuh ya gak langsung berinteraksi, jadi kayak gak terlalu deg-degan amat gitu pas ngomong. Cuma kalau misalnya kekurangannya ya itu, kalau jaringan kita nggak baik ya kejadiannya kayak Risma, jadi suaranya nggak kedengeran, deg-degan gitu. Seperti yang kita ketahui bahwasannya public speaking itu kan suatu kegiatan berbicara, baik secara online seperti ini atau secara offline gitu kan. Nah, berbicara itu kan suatu kegiatan yang dimana kita menyampaikan suatu ide atau gagasan atau perasaan kita untuk memperoleh sebuah ketenangan, terus memperoleh kesenangan, atau kayak memperoleh rasa kita senang gitu loh, kita bisa mengutarain perasaan kita kepada orang lain gitu kan. Nah, keterampilan berbicara itu juga bisa menjadi sebuah profesi kalau misalnya kita bisa mengetahui beberapa aspek. Di antaranya itu kita bisa mengenal potensi. Kalau misalnya kita sadar nih akan potensi kita, kayak aku nih misal, aku sadar nih aku punya potensi bahwa aku bisa nih berbicara depan orang banyak. Aku nggak takut nih kalau misalnya berbicara depan orang banyak. Nah, itu tuh bisa menjadi suatu
profesi yang bisa aku tekuni, entah itu menjadi presenter atau moderator, karena aku udah mengetahui nih aku punya potensi di sini kayak gitu. Terus juga kayak kita tuh bisa mengetahui atau kita bisa kayak berbicara dengan mengetahui atau menguasai apa yang ingin kita bicarakan. Kayak kalau misalnya kita menjadi seorang pemateri, kan kita harus paham nih materi apa yang mau kita sampaikan di depan para audiens gitu kan, di depan para peserta, misalnya peserta seminar atau sebagainya. Kalau misalnya kita nggak paham apa yang mau kita bicarain, nanti juga ke merekanya nggak bakal tersampaikan pesannya gitu. Terus yang ketiga itu percaya diri, itu paling utama. Karena kalau misalnya kita nggak percaya diri, kita gampang kena demam panggung, gampang grogi, gampang aduh gue harus ngomong apa ya gitu. Selain kita percaya diri, kita bisa berani mencoba. Karena kalau kita nggak berani buat nyoba, kita nggak bakal tahu kan kita nih sebenarnya bisa nggak sih gitu loh berbicara depan orang banyak, bisa nggak sih kita pede gitu tuh berbicara depan orang banyak, bisa nggak sih kita mengatasi rasa kecemasan kita ketika kita berbicara depan orang banyak gitu kan. Kayak percuma kamu punya potensi, tapi kalau misalnya kamu nggak berani nyobain, itu kayak sama aja bohong nggak sih? Kayak punya potensi tapi nggak mau nyobain, kan kayak memendam bakat sendiri gitu, buat apa? Jadi kayak sebuah peluang ketika berbicara kamu itu bagus dan itu bisa menjadi profesi, itu ya salah satunya dengan cara berani mencoba. Terus yang keempat tadi ada berapa? Ada keempat kali ya, atau 5. Itu ada kreatif. Jadi kita sebagai seorang public speaker harus kreatif dalam hal apapun, dalam hal penyampaian, terus dalam hal memberikan slide kepada audiens gitu tuh. Karena kalau misalnya kita nggak kreatif, ya kita ketinggalan zaman gitu. Kayak kan sekarang ini kan zamannya media sosial ya, kita tuh nggak harus melulu misalnya ceramah gitu. Misalnya kita punya potensi menjadi pendakwah gitu ya, kita nggak harus melulu dakwah di majelis-majelis ilmu, majelis taklim ibu-ibu, itu nggak harus. Kita bisa aja dakwah secara online, kayak kita buat akun sosial media, terus kita berbagi ilmu terkait agama kayak gitu-gitu, terus di share. Kan itu sebuah cara ketika kita menjadi public speaker yang kreatif ya, karena zaman sekarang kan nggak melulu secara offline gitu, daring pun bisa. Jadi kayak menurut aku public speaker itu harus kreatif sih dari segi apapun, dan nggak boleh ketinggalan zaman, biar kita tuh nggak tertinggal gitu. Terus juga ada rajin berlatih, itu tuh salah satu poin penting. Kenapa? Karena dengan adanya kita berlatih itu bisa membuat kita makin pede, terus kayak mengurangi rasa demam panggung, kayak kita bisa mengatasi rasa cemas kita nih ketika kita lagi berbicara di depan. Terus juga ada yang terakhir itu ada melakukan perbaikan atau evaluasi. Kayak misalnya kita nih kan abis berbicara nih, kita abis jadi moderator di sebuah seminar. Nah, kita tuh harus setelah jadi moderator itu kita harus mengevaluasi diri kita, apa ya yang tadi salah, apa ya yang tadi kurang. Oh, tadi pas aku jadi moderator ternyata aku kurang menyapa audiens. Nah, terus aku kurang apa lagi ya, misalnya kurang akrab, kurang ini sama pemateri misalnya. Nah, itu tuh harus jadi bahan evaluasi kita gitu loh, dicatat. Dan ketika nanti kita menjadi moderator lagi itu jangan diulangin ya, biar kita bisa menjadi public speaker yang baik gitu. Nah, macam-macam sih profesi yang ada di dalam public speaking itu. Di antaranya itu yang pertama ada MC, ada moderator, terus ada apa lagi ya, jadi podcaster, penyiar radio, penyiar berita di TV, jadi influencer juga termasuk ini ya, terus jurnalis. Nah, yang tadi aku sebutin itu bisa menjadi sebuah sebuah acuan kita untuk memiliki profesi cuma bermodalkan berbicara. Sebenarnya masih banyak lagi, banyak sih yang bisa dijadikan sebuah profesi dari modal cuma bicara doang.
Jadi buat kalian harus sering-sering berlatih. Kalau misalnya kalian punya potensi, jangan ragu untuk maju ke depan, untuk berani mencoba. Karena kalau misalnya kita nggak berani mencoba, sama aja kita memendam bakat kita sendiri gitu. Oke, mungkin itu saja terkait running journal pada pertemuan 5 kali ini. Jangan salfok karena backgroundnya beda, yang biasanya warna kuning dan itu background aku ya teman-teman di sini. Biasanya aku tag di belakang gorden ini, cuma kan aku lagi males, jadi aku pindah ke sini. Ya intinya mah selama ini yang kalian lihat itu bukan background tapi gorden. Oke, mungkin itu saja ya dalam pertemuan kali ini. Mungkin kalau ada salah kata dalam penyampaian aku dalam video ini, tolong dimaafkan, dan mungkin kalian bisa koreksi lagi, atau kalian boleh cari tahu lagi di internet atau dari buku-buku yang ada gitu. Dah itu aja. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.